Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwahimuddin Hanif, NPM saya 4525210078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya, hasil codingan tugas besar mata kuliah fisika saya, di mana di sini saya akan mempresentasikan codingan tugas dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-13. Langsung saja, di sini ada materi pertama yaitu materi satuan besaran, di mana di sini kita disuruh untuk mengonversikan satuan dari sentimeter ke meter. Nah, untuk mengonversikannya sendiri kita bisa bagi langsung dengan 100. Langsung saja kita running. Kalau di sini kita masukkan 1000. Nah, hasilnya adalah 10 meter. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu materi gerak satu dimensi. Mana di sini ada soal pesawat Batik Air memiliki kecepatan 50 km per jam untuk tinggal landas. Jika panjang landasannya 900 meter, hitung percepatan yang harus diberikan oleh mesin pesawat Batik Air. Jadi langsung aja kita running. Tadi untuk kecepatannya yaitu 50 meter per second, 50 kilometer per jam. Ini diubah di programnya menjadi meter per second. Lalu untuk panjang lintasannya sendiri yaitu 900 meter. Nah, hasilnya adalah 0,101767 meter per second kuadrat. Nah, untuk awalnya tadi itu kita mengonversikan kilometer per jam menjadi meter per second itu dengan dikali oleh 1000 dibagi dengan 3600, lalu kita mencari percepatan dengan mengalihkan kecepatan tadi yang sudah dikonversikan lalu dibagikan dengan 2 dikali mx, lalu baru ketemu hasil dari percepatannya. Sekarang lanjut kita ke materi yang ketiga yaitu gerak 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana di sini kita diminta untuk menentukan vektor dari komponen BY sama dengan 6 dikali sin 45. Nah, di sini sin 45 sendiri itu adalah 0,7071067181187 dan MB-nya itu adalah 6. Langsung saja kita running. Nah, untuk hasilnya yang didapatkan yaitu 4,22464. Lalu langsung aja kita ke materi yang keempat yaitu gaya, di mana soalnya ini adalah sebuah peti kayu bermasa 60 kg didorong oleh seseorang dengan gaya 800 Newton ke atas sebuah truk menggunakan papan yang disandarkan. Bentuk bidang miring, ketinggian bak truk tempat papan bersandar adalah 2 meter dan panjang papan yang digunakan adalah 2,5 meter. Jika peti bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per dt kuadrat dan gaya gravitasinya sendiri adalah 10 meter per dt kuadrat, maka tentukan koefisien gesek kinetis antara peti kayu dan dengan papan. Nah, di sini untuk yang diketahuinya sendiri itu adalah M sama dengan 60, F sama dengan 800, H sama dengan 2, L sama dengan 2,5, A sama dengan 2, G sama dengan 10. Lalu di sini ada variabel sin theta, cos theta, N dan juga MU. Lalu di sini kita menghitung sin dan cos sudut bidang miring, lalu menghitung gaya normalnya, baru menghitung koefisien gesek kinetisnya. Jadi langsung saja kita running.
Nah, sudah selesai untuk gaya geseknya itu didapatkan 0,56. Lanjut kita ke tugas kelima, yaitu materi gelombang elektromagnetik, di mana di sini ada terdapat soal yaitu seekor lebah mendengung dengan taraf intensitasnya 100 desibel. Jika ada 1000 lebah mendengung, hitung taraf intensitasnya. Tadi kita langsung saja kita running. Di sini ada variabel TI1, taraf intensitas lebah. Satu lebahnya itu adalah 100. Lalu di sini ada jumlah lebahnya sendiri yaitu 1000. Nah, untuk menghitung intensitasnya sendiri, kita kalikan eh, itu sama dengan T1 T1 TI1 ditambah 10 dikali dengan log 10M. Langsung saja kita running. Nah, maaf tadi ada sedikit error dan kita sudah running, hasilnya adalah 130 desibel jika ada 1000 lebah. Lanjut kita ke materi yang keenam, yaitu materi tentang gelombang cahaya. Sini terdapat soal seberkas cahaya melewati lempengan kaca datar. Sudut insiden kacanya sama dengan 45 derajat. Hitung sudut antar lempengan kaca dengan cahaya yang muncul di sisi lain lempengan kaca datar. Untuk variabelnya sendiri di sini adalah sudut datang sama sudut permukaan. Jadi di sini kita masukin sudut datangnya. Sudut datangnya itu adalah 45 derajat dan langsung aja kita mainkan. Kita running. Kita masukkan tadi sudutnya itu yang diketahui adalah 45 derajat. Nah, jadi sudut antara permukaan kaca dan sinar keluar itu adalah 45 derajat juga. Lanjut kita ke materi ketujuh, yaitu materi gelombang rambat. Di sini terdapat soal yaitu gelombang dengan panjang 0,5 meter merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 500 meter dan massa 50 kg. Jika tegangan tali adalah 5000 N, hitung berapa periode gelombang dan frekuensi gelombang. Di sini ada yang diketahui yaitu lambdanya 0,5, panjangnya 500, massanya 50, tegangannya 5000. Lalu ini untuk rumus massa jenis linear yaitu dibagi massa dibagi panjang, cepat rambatnya juga seperti itu, lalu frekuensi, lalu periode. Nah, langsung saja kita running. Tugas fisika 7 CP ya. Nah, didapatkan hasilnya yaitu berapa itu 0,0000276. Tadi yang dicari apa? Periode gelombang. Periode gelombang itu berarti yang terakhir. Sekarang kita lanjut ke materi ke-8, yaitu materi tentang masih dalam lingkup gelombang, yaitu gelombang berjalan dan resonasi, resonation. Nah, di sini ada soal yaitu hitung frekuensi dawai apabila panjang dawainya 5 km dan kecepatan dawai sebesar 100 meter per detik. Nah, untuk variabel sendiri tidak panjang yaitu sama dengan 5, lalu kecepatannya sama dengan 100, lalu untuk
mencarinya itu dengan panjang dikali dengan 1000. Lalu untuk mencari frekuensinya sendiri itu adalah kecepatan dibagi sama panjang M. Kita langsung mainkan. Nah, didapatkan oleh frekuensi dewanya yaitu 0,02 Hz. Hertz. Oke. So, kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu osilasi. Nah, di sini ada sebuah soal yaitu amplitudo 10 cm dengan badan periodenya sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periodenya 0,2 detik. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo adalah berapa? Sini ada apa namanya? Variabelnya ada pipa, bunyi F1, F3, F5, terus kita dimasukin di sini pipa sama bunyinya lalu dihitung. Itu langsung kita mainkan, kita running maksudnya di tugas fisika 9. Nah, di sini kita akan memasukkan panjang pipanya yang tadi sudah diketahui yaitu yaitu Nah, kebetulan tadi ada sedikit kesalahan teknis lagi. Jadi ini adalah soal yang benar di mana ada sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periodenya 0,2 detik. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo adalah di sini kita dikasih tahu M-nya itu 0,05, A-nya itu 0,1, T-nya itu adalah 0,2. Dengan 0,5 itu kilogram dan 0,1 itu meter dan 0,2 ini second. Lalu di sini ada simpangan setelah amplitudo itu rumusnya adalah A dibagi 2. Lalu ada frekuensi sudut yaitu omega sama dengan 2 dikali MPI dibagi sama T. Lalu untuk gayanya sendiri adalah F sama dengan M kali omega kali X. Jadi langsung saja kita running. Kita running dengan seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung ketemu yaitu gayanya adalah 2,4674 dan frekuensi sudutnya adalah 31,4159 radius per second. Lanjut kita ke pertemuan ke-10. Materinya itu adalah ya gelombang tali dan bunyi. Di sini ada variabelnya yaitu omega, K, dan juga lambda. Di sini kita diminta masukkan omega, K, dan lambdanya sendiri dihitung yaitu 2 dikali PI dibagi sama K. Nah, ada soalnya diberikan sebuah persamaan gelombang yaitu sama dengan 0,05 cos 10 R plus 2 X meter, hitung panjang gelombang dan arah rambat gelombang. Langsung saja kita running. Frekuensi sudut atau omeganya 0,05.
Tunggu sebentar. Oke, teman-teman sudah kita temukan 10 sama 2. Oke, jadi ini kita masukin, kita ulang dulu ya. Kita ulang terlebih dahulu. Buka di jadi ada kesalahan teknis. Aduh, 10, 2. Nah, jadi panjang gelombangnya itu ada 3,14159 meter, arah lambat gelombang ke kiri, sumbu X negatif. Lanjut kita ke yang 12. Nah, yang 12 ini soalnya itu tunggu sebentar. Nah, untuk pertemuan ke-12 itu ada efek Doppler. Eh, superposisi. Ini pertemuan ke-11 ya, teman-teman. Pertemuan ke-11. Jadi soalnya salah. Maaf. Nah, oke, lanjut ke materi yang ke-11 yaitu materi tentang superposisi, di mana di sini ada soal diketahui panjang gelombang adalah 60 meter dengan nilai S sama dengan 10, nilai omeganya 60, nilai A-nya 60 dan waktunya 20 detik. Itu nilai V1 superposisi pada gelombang berdiri. Jadi langsung saja kita running. Panjang gelombang atau lambdanya adalah 60, omeganya adalah 60, 60 amplitudonya 60, lalu eh waktunya adalah 20 detik dan posisinya adalah 10. Dan dihasilkan K-nya adalah 0,10472 dan Y-nya satunya adalah 54,407. Kita lanjut ke materi yang ke-12. Nah, materi yang ke-12 soalnya belum ada nih. Jadi kita lihat dulu nih soalnya. Soalnya ada di sini. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan kondisi pendengar menjauhi sumber bunyi. Apabila cepat rambat bunyi di udara sebesar 360 m per dt dan kecepatan pendengar sebesar 60 km per jam dan kecepatan sumber bunyi adalah 6 m per dt serta frekuensi sumber bunyi sebesar 5 Hz. Nah, kita disuruh mencari frekuensi yang didengar oleh pendengar. Eh, langsung saja kita running di sini kita disuruh masukin cepat rambat bunyi, kecepatan pendengar, sumber bunyi dan kecepatan sumber bunyi dan frekuensi sumber bunyi lalu di VP-nya. Jadi VP-nya itu dikali sama 1000 per 360 lalu baru dicari MFP, frekuensi pendengaran. Itu sama dengan MV dikurang MVP dibagi sama MV dikurang MVS dikali sama MFS. Langsung saja kita running J plus plus O. Oh ya, untuk materinya ini itu adalah materi efek Doppler. Efek Doppler. Jadi kita lihat dulu ada error sedikit ya teman-teman.
Nah, cepat rambat bunyinya. Tadi cepat rambat bunyinya. Oh. Jadi cepat rambat bunyinya itu adalah 360, 360. Lalu kecepatan pendengarnya itu adalah 60. Lalu masukkan kecepatan sumber bunyi itu adalah 6. Lalu frekuensi sumber bunyinya itu adalah 5. Nah, hasilnya adalah 16,667 M per S dan 4,89344 Hz untuk frekuensi yang didengar dan 19,6667 M per S kecepatan pendengar. Langsung kita lanjut ke materi terakhir, yaitu materi gelombang kejut. Di sini ada soal, suatu baja mempunyai kecepatan bunyi sebesar 22 meter per detik dan modulus yang sebesar 10 Newton per meter persegi. Hitung massa jenis baja. Di sini ada variabel F, E, RHO. Di sini kita disuruh memasukkan bunyi pada baja sama modulus yangnya. Terus RHO-nya itu sama dengan dibagi V dikali V dibagi V kuadrat. I think langsung saja kita running. Kecepatan bunyi pada bajanya tadi itu adalah 22 dan masukan modusnya itu tadi adalah 10. Nah, didapatkan hasilnya 0,2066612 kilogram meter kubik. Baik, teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video, di mana sudah semua program saya sudah jelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau banyak error atau banyak salah dalam kata atau lain sebagainya yang membuat teman-teman tidak nyaman ketika menonton video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.